Anda kembali di iNews Pagi, pemirsa. Jagat hiburan digegerkan dengan kabar meninggalnya selebgram sekaligus kekasih Reza Arab, Lula Lava. Beredar informasi di dunia maya penyebab wafatnya Lula karena sakit jantung. Selebgram sekaligus kekasih dari Reza Arab, Lula Lava, meninggal dunia diduga karena mengidap beberapa penyakit. Hal tersebut diketahui melalui postingan media sosial Lula, di mana ia mengunggah video dirinya sedang menjalani perawatan medis di rumah sakit pada 30 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026. Meski sempat beredar penyebab kematian Lula karena penyakit jantung, ia sempat mengungkapkan dirinya terkena infeksi saluran kemih, radang, batu ginjal, hingga GERD. Sejumlah pelayat pun nampak telah datang ke rumah duka. Pemirsa, permukiman padat penduduk di kawasan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur masih terendam banjir. Hujan yang mengguyur wilayah Jakarta menyebabkan permukiman warga di kawasan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur terendam banjir. Kawasan padat penduduk ini terendam banjir sejak Jumat sore. Menurut warga setempat, ketinggian air mencapai 175 cm. Akibatnya aktivitas masyarakat menjadi terganggu. Warga berharap Pemda DKI segera melakukan penanganan dan juga air cepat surut. Naik dari jam 11-an nyampe dini hari. Jalan berapa senti? 175 kurang lebih. Harapan dari banjir ini seperti apa? Biar cepat surut kalau bisa. Dari pemerintah ini sudah ada bantuan? Ada kan, cuma ransom doang ya, dari sore doang. Baru dari sore doang. Kalau sekarang belum ada. Untuk evakuasi? Evakuasi paling ada pengungsian di SDN, DSD sama SMP. Kalau antar gede ini air. Pemirsa, ratusan rumah di perumahan Priuk Damai, Tangerang terendam banjir setinggi 3 hingga 4 meter. Warga pun segera dievakuasi petugas damkar ke masjid terdekat. Hingga Jumat malam, perumahan Priuk Damai, Tangerang masih dilanda banjir dengan ketinggian air 3 hingga 4 meter. Kondisi ini membuat petugas damkar segera mengevakuasi warga menuju lokasi pengungsian di masjid terdekat. Banyaknya jumlah pengungsi membuat warga berdesakan karena kapasitas masjid yang tidak mencukupi untuk menampung warga terdampak banjir. Ratusan warga yang kini mengungsi sangat membutuhkan bantuan logistik, khususnya untuk anak-anak dan lansia. Menurut kesaksian salah satu warga, banjir datang tiba-tiba sehingga warga tidak sempat menyelamatkan harta bendanya yang terendam banjir. Sedangkan bantuan logistik dan makanan dari Pemkot Tangerang masih sangat terbatas. Ini Pak diperbaiki gitu Pak ya, supaya mereka juga nggak pada kebanjiran, yang lain ditinggiin atau gimana diuruk biar warga sini juga merasa nyaman ya. Karena yang sudah biasa di sini nggak akan mau pindah ke tempat lain walaupun tempat lainnya itu menjanjikan kenyamanan gitu. Banjir yang merendam ratusan warga ini akibat luapan Kali Sabi serta Situ Bulakan. Warga berharap pemerintah segera mencari solusi atas permasalahan ini. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir juga menggenangi permukiman warga di Kabupaten Tangerang, Banten. Ketinggian air mencapai 2 meter. Hingga Jumat malam, banjir masih merendam perumahan Taman Cikande, Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, dengan ketinggian air masih di atas 2 meter. Banjir terjadi akibat air sungai Cidurian kembali meluap dan masuk ke permukiman warga. Warga bersama para relawan berupaya mengangkut peralatan rumah tangga untuk dievakuasi ke lokasi yang lebih aman.
Sejumlah warga mengungsi di beberapa lokasi, mulai dari balai warga hingga ke rumah kerabat terdekat. Bikin tahun kemarin ya Kak ya. Untuk ketinggiannya berapa? Ketinggian di dalam rumah aja udah sebatas di atas perut. Warga kini berharap hujan segera mereda sehingga air bisa kembali surut dan aktivitas warga kembali normal. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir dengan ketinggian hingga 4 meter merendam ratusan rumah warga di 4 desa di Kecamatan Jayanti, Tangerang, Banten. Akibatnya hampir 2.900 kepala keluarga terdampak. Kondisi banjir terparah terjadi di Kecamatan Jayanti, Tangerang Selatan. Titik terdalam banjir terdapat di perumahan Taman Cikande. Banjir susulan yang terjadi akibat luapan Sungai Cidurian serta guyuran hujan deras dengan intensitas tinggi membuat genangan air terlihat hampir menutupi atap rumah warga. Ketinggian banjir juga terus meningkat membuat sejumlah warga terpaksa dievakuasi. Menurut Camat Jayanti, banjir ini rendam 4 desa, yakni Desa Pasir Gintung, Jayanti, Cikande, dan Pasir Buncang. Sebanyak hampir 2.900 kepala keluarga terdampak. Ya, ketinggian saat ini mulai dari 30 cm sampai dengan 4 meter. Itu titik yang paling dalam. Untuk upaya yang dilakukan dari pihak kecamatan sendiri ada apa aja Pak? Ya, sebentar ini kami masih melakukan evakuasi bagi warga yang terdampak banjir. Kemudian juga tadi pagi sudah mengambil mobil dapur umum untuk membuka dapur umum. Jadi sudah dipersiapkan posko untuk dapur umum dan juga sudah dipersiapkan posko kesehatan. Selain bantuan logistik untuk dapur umum, posko kesehatan juga disiagakan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat menelan korban jiwa seorang lansia akibat tenggelam. Korban ditemukan tewas dengan kondisi mengambang di lokasi banjir. Jenazah korban ditemukan oleh warga dalam kondisi tenggelam di area genangan banjir setelah sebelumnya dinyatakan hilang di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Saat diberikan pertolongan, korban sempat sadar kembali, namun setelah itu korban berlari ke arah kubangan air banjir dan menghilang. Ibu itu benar, bapaknya itu benar. Selain itu, korban memiliki riwayat penyakit epilepsi. Warga dan aparat sempat melakukan pencarian hingga akhirnya korban ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Biasa, cuman kayak orang normal, cuman punya penyakit ayan. Orangnya mah sehat, cuman pikirannya ngeblank. Udah pingsan, begitu pingsan dia bangun, langsung lari dia. Tapi sempat pingsan? Sempat pingsan. Terus? Udah gitu ditolongin, udah sadar dia lari. Lari ke arah? Ke arah sungai. Dari situ nggak ngeliat lagi kita. Sementara itu, petugas mengimbau warga agar lebih waspada saat beraktivitas di tengah kondisi banjir demi mencegah korban jiwa kembali terjadi. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah dengan aliran listrik saat banjir menerjang. Seorang bocah di Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat tewas tersengat listrik saat menyentuh lampu jalan di tengah banjir. Warga berupaya memberikan pertolongan pertama kepada bocah laki-laki berusia 14 tahun ini yang tersengat listrik di Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat. Karena tak kunjung sadar, korban lalu dibawa ke rumah sakit, namun naas nyawanya tidak tertolong. Korban tersengat listrik saat mencari ikan bersama teman-temannya tak jauh dari rumah korban.
Korban kemudian menyentuh tiang lampu penerangan jalan yang sedang terendam banjir. Korban pun terjatuh dan pingsan. Nggak tahu, saya tahu-tahu dapat kabar aja dari temennya. Dapat kabar dari temen lo ya? Iya. Dia usia berapa sih Pak? 14 tahun. 14 tahun ya? Sehari-hariannya apa sih Pak? Masih sekolah apa nih? Udah enggak. Udah enggak Pak ya? Terus? Sehariannya bantuin mamanya paling kuat di warung. Oh di warung. Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati saat banjir, terutama menghindari aliran listrik. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, Yusuf Hardiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah kepungan banjir, seorang ibu hamil di Pandeglang, Banten terpaksa ditandu dengan perahu karet saat dirinya akan melahirkan. Warga membantu proses evakuasi sang ibu hamil dengan menyusuri banjir mencapai 1 meter. Lakukan menjemput yang lahiran ya, bersama Bidan Juju dan kader Desa Idaman ya. Warga bersama dengan perangkat desa dibantu bidan desa di Kabupaten Pandeglang, Banten mengevakuasi seorang ibu hamil yang hendak melahirkan. Dengan menyusuri jalan yang tergenang banjir sedalam 1 meter sejauh 2 km. Dalam kondisi hujan, Ibu Sarmina yang hendak melahirkan berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke bidan desa setempat. Ini kesulitan akses jalan, yang mana jalan yang menuju Kecamatan Patia terputus oleh banjir dan jalan yang menuju Kecamatan Ticung terputus oleh banjir. Berkat pertolongan cepat warga, Ibu Sarmina akhirnya bisa melahirkan anak pertamanya dengan selamat. Seorang bayi laki-laki berhasil lahir secara normal dan kondisi sang ibu juga sehat. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ke informasi berikutnya, pemirsa, status tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh diperpanjang untuk keempat kalinya hingga 29 Januari 2026. Terkait hal tersebut, pemerintah Aceh berharap dapat mempercepat pemulihan secara menyeluruh. Gubernur Aceh Muzagir Manaf perpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh untuk keempat kalinya hingga 29 Januari 2026. Perpanjangan dilakukan karena penanganan pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor dinilai belum maksimal di sejumlah wilayah terdampak. Saya sebagai Gubernur Aceh dengan ini menetapkan perpanjangan keempat status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh tahun 2026 selama 7 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 23 sampai dengan 29 Januari 2026. Muzagir Manaf juga menjelaskan proses pemulihan di lapangan masih terus berjalan, seperti pendistribusian logistik, pembersihan lingkungan, layanan kesehatan hingga pemulihan sarana pendidikan di wilayah terdampak bencana. Terkait hal tersebut, pemerintah Aceh berharap perpanjangan masa tanggap darurat ini dapat percepat proses pemulihan menyeluruh, sekaligus memastikan kebutuhan dasar para korban bencana terpenuhi dengan baik. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, bersama MNC Peduli kita bantu korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dengan berdonasi melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Akibat terus diguyur hujan, ribuan ikan milik para peternak di Keramba Jaring Apung di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat mati massal. Akibatnya para petani pun merugi hingga ratusan juta rupiah. Hujan dengan intensitas tinggi membuat ribuan ikan mas di Keramba Jaring Apung, Waduk Jatiluhur, Purwakarta mati massal. Kematian massal ikan ini terjadi merata di ratusan kolam Jaring Apung, Waduk Jatiluhur, tepatnya di Desa Panyandingan, Kecamatan Sukatani, Purwakarta. Hal ini membuat para peternak ikan kelimpungan karena mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Ini ikan-ikan di Jatiluhur biasanya kalau karena situasi dari kondisi cuaca,
Jadi mempengaruhi kondisi air. Air menjadi dingin sehingga ini air yang dari bawah itu naik ke permukaan. Yang Ikannya kenapa Pak? Mati ya, itu gimana? pada mati karena perubahan air, suhu air. Sementara itu, kematian ikan massal di Keramba Jaring Apung dimanfaatkan sejumlah warga. Mereka mengambil ikan untuk dibuat ikan asin. Sedikit warga manfaatkannya, mau diasin ya, dibawa ke rumah gitu buat makan lah sehari-hari. Masih bisa layak sih Pak ya? Masih layak dikonsumsi karena ini ikan matinya bukan karena racun gitu. Sayang aja ya Pak? Alam sayang gitu kan kalau yang mau mah. Ikan ini rencananya dibuat apa Pak? Ini rencananya kalau kita ke pinggir, kalau banyak kita dibikin asin aja. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Anyus melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat pesta narkoba di Pekanbaru Riau. Dalam penggerebekan tersebut, petugas mengamankan 7 orang yang diduga tengah mengonsumsi narkoba beserta sejumlah barang bukti. Tim Satres Narkoba Polresta Pekanbaru menggerebek sebuah rumah di Komplek Bali View yang dijadikan tempat aktivitas pesta narkoba. Dalam penggerebekan ini, petugas mengamankan 6 orang pria dan salah satunya merupakan pengusaha otomotif di Pekanbaru berinisial MA. Yang di kamar ini 3 ya? 1, 2, sama si cewek. Selain itu, 2 orang wanita turut diamankan beserta sejumlah barang bukti berupa 5 buah cartridge berisi narkotika, 8 butir pil Happy Five, beserta telepon genggam. Dari hasil pemeriksaan, 4 orang dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba. Kami mengamankan 7 orang terduga dan mengamankan barang bukti berupa 5 cartridge vape sisa pakai dan 8 butir pil psikotropika jenis Happy Five. Saat ini 4 orang yang positif narkoba ditahan di Mapolresta Pekanbaru untuk menjalani pemeriksaan. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, Anyus melaporkan. Polisi gagalkan peredaran narkotika jenis sabu dengan berat lebih dari 1 kilogram. Nilainya diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah. Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu dengan berat mencapai lebih dari 1 kg dengan nilai diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah. Kasus ini bermula dari informasi masyarakat terkait adanya aktivitas peredaran narkotika di wilayah Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi menangkap 4 tersangka di sebuah indekos di wilayah Banjarsari dan Boyolali. 4 tersangka merupakan residivis. Y dan AF adalah kakak beradik yang merupakan kurir, sementara M merupakan kakak ipar AF yang juga merupakan kurir, adapun A berperan sebagai pengguna. Dengan tersangka yang pertama inisial A CW, alamat Kartosuro. Kemudian untuk BB yang kami amankan 2 paket plastik klip sedang transparan berisi sabu, berat beserta pembungkusnya kurang lebih 126,37 gram. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolresta Solo dan dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, wujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, sebuah gerakan nasional digulirkan untuk mencegah dan memberantas peredaran narkoba di Indonesia. Sebagai langkah konkret melibatkan pemerintah daerah dalam perang melawan narkoba, Gerakan Nasional Indonesia Bersinar diluncurkan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Kegiatan dihadiri Menteri Desa Yandri Susanto, Ketua Umum APKASI, Bursa Zarnubi, dan sejumlah kepala daerah. Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional menegaskan ancaman narkoba saat ini sudah dalam kondisi darurat
dan memerlukan keterlibatan aktif pemerintah daerah. Melalui Gerakan Indonesia Bersinar diharapkan upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di daerah dapat berjalan lebih terpadu dan berkelanjutan. Kemudian juga stakeholder yang lain, tokoh-tokoh masyarakat dan agama. Mari kita bergandengan tangan. Kita harus kuat. Kita harus berani melawan para bandar-bandar narkotika. Kita mengedepankan upaya yang humanis ya kepada para korban, tapi kita harus kuat, kita harus tegas terhadap para bandar narkotika. Kita jangan main-main, ya. Kita betul-betul harus serius menangani ini. Pemirsa, di tengah upaya laporan tindak pidana pemalsuan dokumen, sebuah pameran industri makanan tetap digelar. Pameran tetap digelar untuk membantu para pelaku usaha mengembangkan bisnisnya. PT Krista Media Pratama atau Krista Exhibition telah melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen ke Mabes Polri. Laporan tersebut terkait dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan kemitraan penyelenggaraan pameran internasional dengan mitra asing dari Perancis yang telah berlangsung sejak tahun 2015. Selama kurun waktu 11 tahun, pameran tersebut telah digelar sebanyak 9 kali hingga tahun 2025. Krista Exhibition menegaskan proses hukum yang sedang ditempuh tidak mengganggu penyelenggaraan pameran unggulannya. Hingga pada tahun 2015, Krista Exhibitions menjalin kemitraan dengan mitra asing dari Perancis. Namun, dalam perjalanan kemitraan dengan mitra asing dari Perancis tersebut, ada dugaan tindak pidana. Krista Exhibition memastikan pameran Krista Interfood 2026 akan tetap diselenggarakan sebagai kelanjutan pameran yang telah digelar selama 26 tahun. Krista Exhibitions di tahun 2026 akan mengadakan pameran industri makanan minuman di kota Yogyakarta pada bulan April. Setelah itu kita akan beranjak ke kota Surabaya, juga pameran makanan minuman dan Horeca. Pameran Krista Interfood 2026 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 4 hingga 7 November 2026 bertempat di Nusantara International Convention Exhibition atau NICE, PIK 2, Tangerang, Banten. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah perusahaan yang terdiri dari BUMN dan BUMD serta perusahaan swasta dari seluruh Indonesia menerima penghargaan di bidang transformasi digital. Hal tersebut dilakukan untuk mengembangkan SDM Indonesia menuju ke masa dari transisi AI. Indonesia kini tengah memasuki era transformasi digital yang ditandai dengan perkembangan teknologi kecerdasan artifisial atau AI. Transformasi berbasis AI mendefinisikan ulang peran dan kompetensi sumber daya manusia di masa depan. Indonesia Human Capital Brilliance Award 2025 yang diselenggarakan oleh businessupdate.id memberikan apresiasi kepada organisasi atau individu yang telah menunjukkan transformasi pengelolaan sumber daya manusia berbasis digital dan AI. Terdapat 7 kategori penghargaan untuk perusahaan, 4 kategori penghargaan untuk individu, serta 2 kategori penghargaan khusus. Mulai dari penjaringan, penjurian, rapat pleno, dewan juri dilakukan secara ketat oleh para ahli di bidangnya. Di tataran bisnis tentu saja AI banyak memberikan dorongan terhadap perubahan selain model bisnis juga lanskap yang lebih luas ya, karena berpengaruhnya secara meluas. Hasil yang digunakan AI itu akan makin akurat karena datanya makin lama makin banyak. Jadi kalau kita banyak menggunakan sosial media, itu sebenarnya justru sangat lebih menguntungkan platform digital itu. Indonesia Human Capital Award 2025 bukan hanya merupakan ajang penghargaan, tapi juga bagian dari upaya nasional memperkuat fondasi transformasi SDM Indonesia menuju era kecerdasan artifisial. Dari Jakarta, Rizky Ihwal Andri Setiawan, iNews melaporkan. Anda masih di iNews Pagi bersama saya Yasmin Atania dan rekan saya Cikal Multazam. Dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kini kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, hujan deras memicu banjir bandang di sejumlah kota di Athena, Yunani. Ya, otoritas setempat melaporkan 2 orang tewas akibat bencana tersebut. Badai disertai hujan lebat menyebabkan banjir serta kerusakan di sejumlah wilayah Athena, ibu kota Yunani. Jalanan dipenuhi air dan puing-puing bebatuan, dan beberapa kendaraan dilaporkan rusak akibat tertimpa material yang terbawa banjir.
Terlihat warga membersihkan puing-puing di jalanan, serta ekskavator dikerahkan untuk mempercepat proses pembersihan. Dari rekaman ponsel warga memperlihatkan seorang perempuan hampir terseret arus banjir di kawasan Gilvada saat mencoba melintasi jalanan yang tergenang. Otoritas setempat mencatat curah hujan mencapai 170 mm dalam sehari, setara dengan curah hujan selama beberapa bulan. Dilaporkan sedikitnya 2 orang tewas akibat bencana tersebut. Pemerintah Yunani menetapkan status darurat di beberapa wilayah dan mengimbau warga agar menjauhi area banjir. Israel kembali melancarkan serangan udara di jalur Gaza Tengah. 11 orang termasuk 3 jurnalis tewas dalam serangan tersebut. Ribuan warga Gaza berduka atas kematian 3 jurnalis dari komunitas bantuan Mesir. Ketiga jurnalis tewas akibat serangan udara Israel di jalur Gaza Tengah. Terlihat warga Gaza beramai-ramai menggotong jenazah dari rumah sakit Nasser ke tempat pemakaman. Komite Bantuan Mesir menyampaikan bela sungkawa atas kematian Anas Ghunem, Muhammad Kasta, dan Abdul Rauf Saad. 3 شهداء من رجال اللجنة المصرية أصحاب الباع الطويل في العمل الخيري والإنساني. طبعا محمد قشطة وأنس غنيم وعبد الرؤوف شعد كانوا في مهمة إنسانية فبغتتهم الطائرات الإسرائيلية وارتقوا إلى الله شهداء. اللجنة المصرية مستمرة في العمل الإغاثي ولن تتوقف وستبقى السند بجانب أبناء شعب. Warga Gaza turut hadir dan melaksanakan sholat jenazah sebelum proses pemakaman. Kantor berita setempat melaporkan bahwa 11 warga Palestina, termasuk 3 jurnalis tewas akibat serangan udara Israel di beberapa wilayah jalur Gaza. Pemirsa, kapal bantuan kemanusiaan milik Uni Emirat Arab akhirnya berlayar menuju Gaza membawa harapan di tengah krisis yang kian menyesakan. Bantuan ini menjadi simbol kepedulian internasional bagi warga Gaza yang masih berjuang bertahan di tengah keterbatasan dan juga penderitaan. Kapal SAR milik Uni Emirat Arab berangkat dari pelabuhan Ras Al Khaimah, memulai perjalanannya ke pelabuhan Al Arish di Mesir dengan membawa lebih dari 4.000 ton bantuan kemanusiaan untuk masyarakat di jalur Gaza. Kotak-kotak bantuan dimuat ke kapal saat kapal tersebut berlabuh di pelabuhan sebelum keberangkatannya. Pengiriman bantuan tersebut mencakup pasokan makanan, obat-obatan, pakaian, dan perlengkapan medis. تستمر جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مد يد العون والمساعدة للأشقاء في قطاع غزة. اليوم نشهد تسير سفينة صقر الإنسانية إلى الأشقاء في قطاع غزة. اليوم هذه السفينة تعتبر 23 في إجمالي السفن المرسلة إلى قطاع غزة. Kapal ini dipersiapkan dan dimuat di bawah pengawasan Yayasan Sakr bin Muhammad Al-Qaisimi. Sebagai bagian dari upaya kemanusiaan berkelanjutan, Uni Emirat Arab mendukung warga Palestina di Gaza. Status kewarganegaraan Syifa, wanita asal Jawa Timur yang bergabung dengan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat kini menjadi sorotan. Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia, Syifa kini terancam kehilangan status warga negara Indonesia. Kebanggaan Syifa menembus ketatnya seleksi militer Amerika Serikat lewat jalur Green Card kini terbentur tembok tebal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Pada pasal 23 huruf F dinyatakan bahwa warga negara Indonesia akan kehilangan kewarganegaraannya jika masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin dari Presiden. Indonesia adalah negara yang menganut azas kewarganegaraan tunggal. Berdasarkan aturan itu, tidak ada celah bagi WNI untuk memiliki kewarganegaraan ganda maupun mengabdi dalam militer negara asing. Anggota DPR RI Komisi 1 menegaskan data kependudukan Syifa berpotensi dinonaktifkan karena telah terkait sumpah setia pada negara lain. Proses pencabutan status WNI dalam kasus seperti ini bisa bersifat administratif dan otomatis menurut hakim yang berlaku. Konsekuensi hukum ini tidak hanya berlaku untuk Syifa, tetapi juga bagi seluruh warga negara Indonesia yang mengabdi dalam militer negara asing tanpa pengecualian. Syifa dan keluarga tinggal di Amerika Serikat sejak pertengahan tahun 2023 lalu. Video di bandara saat melepas Syifa kembali bertugas viral dan menjadi sorotan publik di tanah air.
Menurut keluarga, keputusan ia bergabung dengan militer AS telah melalui pertimbangan matang, termasuk konsekuensi melepas status WNI. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi olahraga. Pemirsa, Alwi Farhan menjadi satu-satunya tunggal Indonesia di semifinal Indonesia Masters 2026. Alwi menembus 4 besar usai mengalahkan wakil Jepang Yushi Tanaka yang akan berjumpa dengan wakil Taiwan Chi Ju-jen di semifinal. Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Alwi Farhan lolos ke semifinal Indonesia Master usai mengalahkan wakil Jepang Yushi Tanaka lewat kemenangan straight game. Di game pertama, Alwi harus berjuang hingga memetik kemenangan 22-20. Lewat perjuangan sengit, Alwi juga berhasil merebut game kedua dengan 21-16 dalam pertandingan berdurasi 42 menit. Berkat kemenangan ini, Alwi pun lolos ke semifinal. Atlet 20 tahun ini akan menghadapi wakil Taiwan Chi Ju-jen di babak 4 besar Sabtu siang. Sementara itu, 5 ganda Indonesia dipastikan melaju ke semifinal. Salah satunya penampilan debut Lani Mayasari Apriani Rahayu yang menyingkirkan ganda Taiwan. Ganda campuran Jafar Hidayatullah Felisa Pasaribu untuk pertama kalinya melangkah ke semifinal BWF World Tour Super 500 Indonesia Master 2026. Jafar Felisa harus bekerja keras 3 game menyingkirkan unggulan keempat asal Prancis Tom Grekel dan Deplin Deru. Di game pertama, Jafar Felisa takluk 13-21. Namun di game kedua, Jafar Felisa bangkit merebut kemenangan 20-22. Di set penentuan, Jafar Felisa tampil percaya diri menutup kemenangan dengan 16-21. Kemenangan ini pun mengantar Jafar Felisa ke semifinal pertama Indonesia Master setelah 2003 lalu hanya bisa menembus perempat final. Sementara itu, debut ganda putri Lani Mayasari Apriani Rahayu juga sukses melenggang ke semifinal usai menyingkirkan ganda Taiwan Su Yaqing Sun Yusuan. Aprilani harus berjuang hingga rubber game. Di set pertama, perjuangan Aprilani harus mengakui keunggulan dengan kalah 23-21. Namun set kedua, Aprilani berhasil membalas merebut kemenangan dengan 18-21. Di game penentuan, laga sengit terjadi antar kedua ganda. Aprilani menutup kemenangan dengan 19-21. Hasil serupa juga diraih ganda putri Rachel Rose Febi Setianingrum yang menghadapi ganda Tiongkok Lau Sumin Wang Yidu. Kalah 18-21 di set pertama, Rachel Febi mampu menyamakan kedudukan di set kedua lewat duel sengit. Rachel Febi pun merebut game kedua dengan 21-16. Di game ketiga, Rachel Febi memimpin permainan hingga masa interval, bahkan unggul jauh menutup kemenangan dengan 21-10. Berkat hasil ini, Rachel Febi pun mengunci satu tempat ke semifinal. Pemirsa, jagat hiburan digegerkan dengan kabar meninggalnya selebgram sekaligus kekasih Reza Arab, Lula Lava. Beredar informasi di dunia maya, pemirsa, penyebab kematian Lula karena sakit jantung. Selebgram sekaligus kekasih dari Reza Arab, Lula Lava, meninggal dunia diduga karena mengidap beberapa penyakit. Hal tersebut diketahui melalui postingan media sosial Lula, di mana ia mengunggah video dirinya sedang menjalani perawatan medis di rumah sakit pada 30 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026. Meski sempat beredar penyebab kematian Lula karena penyakit jantung, ia sempat mengungkapkan dirinya terkena infeksi saluran kemih, radang, batu ginjal, hingga GERD.
Sejumlah pelayat pun nampak telah datang ke rumah duka. Informasi selanjutnya, pemirsa, diterpa angin kencang, tembok atap gelanggang olahraga Kemayoran Jakarta Pusat ambruk hingga merusak belasan kendaraan. Inilah rekaman CCTV saat tembok atap di gelanggang olahraga Kemayoran di Jalan Serdang 3, Jakarta Pusat ambruk pada Jumat malam. Menurut saksi mata, sebelum peristiwa terjadi, angin kencang sedang melanda wilayah ini. Tembok bagian atap dan juga besi penyangga ambruk hingga merusak pagar dan belasan kendaraan milik pengunjung yang terparkir di dalam area GOR Kemayoran. Tak ada korban jiwa maupun luka atas insiden ini. Polisi dari Polres Jakarta Pusat dan Polsek Kemayoran yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Pemirsa, diterpa angin kencang dan hujan deras dalam beberapa hari, sebuah dahan besar pohon kapuk patah dan menimpa atap stasiun pengisian bahan bakar umum di Jalan Pramuka Raya, Senen, Jakarta Pusat. Sejumlah pengendara roda 2 yang tengah mengantri juga ikut tertimpa hingga mengalami luka-luka. Sebuah dahan besar pohon kapuk patah dan menimpa atap stasiun pengisian bahan bakar umum di Jalan Pramuka Raya, Senen, Jakarta Pusat. Insiden bermula saat sejumlah pemotor tengah mengantre bahan bakar, tiba-tiba pohon besar jenis kapuk yang tertanam di lahan kosong sebelah SPBU mengalami patah dahan dan menimpa atap SPBU. 3 orang yang tertimpa mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Ada pengisian, terus di jam 9.26 sih tadi saya ngeliat CCTV, kejadian jam 9.26. Tadi ada korban, perempuan 1, terus ada 3 cowok-cowok. Lagi nggak ada angin, nggak ada hujan, lagi biasa-biasa. Tiba-tiba aja roboh. Ya, tapi yang pohonnya tiba-tiba roboh. Tahu-tahu roboh aja gitu. Diduga batang pohon besar itu patah karena terpaan angin kencang dan hujan yang mengguyur dalam beberapa hari terakhir. Akibat kejadian tersebut, kabin SPBU khusus pengendara motor tidak bisa dioperasikan untuk sementara waktu. Dari Jakarta, Reni Sanjaya, iNews melaporkan. Permukiman padat penduduk di kawasan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur masih terendam banjir. Hujan yang mengguyur wilayah Jakarta menyebabkan permukiman warga di kawasan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur terendam banjir. Kawasan padat penduduk ini terendam banjir sejak Jumat sore. Menurut warga, ketinggian air mencapai 1,7 meter. Akibatnya aktivitas masyarakat terganggu. Warga berharap Pemda DKI Jakarta segera melakukan penanganan dan air cepat surut. Naik dari jam 11-an nyampe dini hari. Jalan tepatnya itu 175 kurang lebih. Harapan dari banjir ini Biar cepat surut kalau bisa. Dari pemerintah ini sudah ada bantuan? Ada kan, cuma langsung doang ya tadi sore doang. Baru dari sore doang. Kalau sekarang belum ada. Untuk evakuasi? Evakuasi paling ada pengungsian di SDN, DSD sama SMP. Kalau antar gede ini air. Pemirsa, banjir akibat curah hujan tinggi kembali menggenangi sejumlah wilayah di ibu kota. Dini hari tadi, genangan air terlihat di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, tepatnya di sekitar jembatan gantung arah Cengkareng. Pemirsa, genangan air setinggi 20 hingga 30 cm menutupi sebagian badan Jalan Daan Mogot arah Cengkareng. Banjir ini diduga akibat luapan air kali Daan Mogot yang berada di samping jalan, menyusul intensitas hujan yang tinggi sejak pagi hari kemarin. Kondisi ini sempat mengganggu aktivitas pengendara, terutama pada jam-jam sibuk.
Sementara itu, permukiman warga yang berada di kawasan Rawa Buaya, tepatnya di Jalan Haji Jairi Cengkareng, Jakarta Barat, masih terendam banjir. Ketinggian air yang mencapai 30 hingga 70 cm ini membuat ratusan kepala keluarga di satu RW di kawasan Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta terdampak. Salah satu warga, Agung, mengatakan banjir di lokasi sudah terjadi sejak Kamis malam akibat hujan deras dengan intensitas tinggi dan juga meluapnya aliran Kali Mukefar. Dirinya berharap agar pemerintah lebih mengoptimalkan pompa air yang tersedia serta melakukan pengecekan saluran air serta gorong-gorong agar tak terjadi penyumbatan. Hari Kamis malam Jumat itu biasanya kan hujan besar ditambah air kiriman Rawa Buaya ini biasanya satu hujan yang intensitas besar terus ditambah kiriman dari berbagai wilayah gitu karena medannya cengkung. Nah ini ketinggian sekitar paling tinggi tuh sepaha orang dewasa atau 70 cm itu tingginya. Hingga Sabtu dini hari, pemirsa, banjir masih merendam ruas jalan di Puri Kembangan, Jakarta Barat. Ketinggian air pada pagi hari ini mencapai 20 hingga 60 cm. Ketinggian air membuat kendaraan roda 2 milik warga mengalami mati mesin. Kondisi banjir yang sudah berhari-hari mengganggu warga dan meski begitu, warga tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Selain curah hujan tinggi, banjir juga disebabkan luapan air dari Kali Cengkareng. Nah itu kalau banjir kayak gini tetap paksain. Dipaksain harus. Oke. Barangnya sudah ada sih. Nah ini biasanya kalau mau ke pasar durasi waktu biasa nempuh berapa jam? Paling setengah jam. Nah kalau lagi banjir kayak gini tadi berapa jam lewat? Ya sampai 2 jam Pak. 2 jam? Iya. Ratusan rumah di perumahan Priuk Damai, Tangerang terendam banjir setinggi 3 hingga 4 meter. Warga pun segera dievakuasi petugas damkar ke masjid terdekat. Mana? Depan. Hingga Jumat malam, perumahan Priuk Damai, Tangerang masih dilanda banjir dengan ketinggian air 3 hingga 4 meter. Kondisi ini membuat petugas damkar segera mengevakuasi warga menuju lokasi pengungsian di masjid terdekat. Banyaknya jumlah pengungsi membuat warga berdesakan karena kapasitas masjid yang tidak mencukupi untuk menampung warga terdampak banjir. Ratusan warga yang kini mengungsi sangat membutuhkan bantuan logistik, khususnya untuk anak-anak dan lansia. Menurut kesaksian salah satu warga, banjir datang tiba-tiba sehingga warga tidak sempat menyelamatkan harta bendanya yang terendam banjir. Sedangkan bantuan logistik dan makanan dari Pemkot Tangerang masih sangat terbatas. Ini Pak diperbaiki gitu Pak ya, supaya mereka juga nggak pada kebanjiran, yang lain ditinggiin atau gimana diuruk biar warga sini juga merasa nyaman ya. Karena yang sudah biasa di sini nggak akan mau pindah ke tempat lain walaupun tempat lainnya itu menjanjikan kenyamanan gitu. Banjir yang merendam ratusan warga ini akibat luapan Kali Sabi serta Situ Bulakan. Warga berharap pemerintah segera mencari solusi atas permasalahan ini. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Banjir juga mengenangi permukiman warga di Kabupaten Tangerang, Banten. Ketinggian air mencapai 2 meter. Hingga Jumat malam, banjir masih merendam perumahan Taman Cikande, Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, dengan ketinggian air masih di atas 2 meter. Banjir terjadi akibat air sungai Cidurian kembali meluap dan masuk ke permukiman warga. Warga bersama para relawan berupaya mengangkut peralatan rumah tangga untuk dievakuasi ke lokasi yang lebih aman. Sejumlah warga mengungsi di beberapa lokasi, mulai dari balai warga hingga ke rumah kerabat terdekat. Bikin tahun kemarin ya Pak ya. Ketinggian di dalam rumah aja udah sebatas di atas perut.
Warga kini berharap hujan segera mereda sehingga air bisa kembali surut dan aktivitas warga kembali normal. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Banjir dengan ketinggian hingga 4 meter merendam ratusan rumah warga di 4 desa di Kecamatan Jayanti, Tangerang, Banten. Akibatnya hampir 2.900 kepala keluarga terdampak. Kondisi banjir terparah terjadi di Kecamatan Jayanti, Tangerang Selatan. Titik terdalam banjir terdapat di perumahan Taman Cikande. Banjir susulan yang terjadi akibat luapan Sungai Cidurian serta guyuran hujan deras dengan intensitas tinggi membuat genangan air terlihat hampir menutupi atap rumah warga. Ketinggian banjir juga terus meningkat membuat sejumlah warga terpaksa dievakuasi. Menurut Camat Jayanti, banjir ini rendam 4 desa, yakni Desa Pasir Gintung, Jayanti, Cikande, dan Pasir Buncang. Sebanyak hampir 2.900 kepala keluarga terdampak. Ya, ketinggian saat ini mulai dari 30 cm sampai dengan 4 meter. Itu titik yang paling dalam. Untuk upaya yang dilakukan dari pihak kecamatan sendiri ada apa aja, Pak? Ya, sementara ini kami masih melakukan evakuasi bagi warga yang terdampak banjir. Kemudian juga tadi pagi sudah mengambil mobil dapur umum untuk membuka dapur umum. Jadi sudah dipersiapkan posko untuk dapur umum dan juga sudah dipersiapkan posko kesehatan. Selain bantuan logistik untuk dapur umum, posko kesehatan juga disiagakan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Banjir yang merendam Jalan Kapuk Raya Penjaringan, Jakarta Utara tak hanya melumpuhkan lalu lintas, namun juga membuat sejumlah motor mogok saat dipaksa menerobos banjir. Bengkel dadakan menjadi harapan bagi pengendara motor yang mogok akibat banjir. Banjir setinggi 40 hingga 60 cm masih menggenangi Jalan Kapuk Raya Penjaringan, Jakarta Utara. Akses jalan pun tak bisa dilalui sepeda motor. Sejumlah pengendara yang nekat menerobos banjir berujung motor mati mesin. Mereka terpaksa mendorong motor mereka di tengah genangan. Kondisi ini dimanfaatkan sejumlah orang dengan membuka bengkel dadakan di tepi jalan. Mereka menawarkan jasa perbaikan motor dengan tarif antara Rp20 hingga Rp35.000 tergantung kerusakannya. Meski terpaksa mengeluarkan biaya tambahan, pengendara mengaku terbantu dengan jasa yang ditawarkan dibanding harus bersusah payah memperbaiki kerusakan sepeda motornya sendiri. Murah sih, ya dibilang dibanding kita benerin sendiri ya, tanpa ada peralatan kan mereka udah siap nih. Jadi ya udah sambil ini ya simbiosis mutualisme lah, saya membutuhkan lah. Saya butuh buru-buru untuk cepat nyala, bisa pulang, mereka kan butuh ini juga. Itu paling kendala cuman di knalpot aja, masuk air sama di busi atau karbu. Dengan ada mekanik ini, abang bawa apa aja sih, Bang? Buat kunci-kunci seadanya aja sih, Bang. Biasa. Hingga Jumat sore, banjir di Jalan Kapuk Raya belum juga surut dan akses jalan juga masih tertutup untuk sepeda motor. Warga berharap pemerintah segera melakukan penanganan agar banjir tidak terulang. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.